Shalom dan selamat pagi saya ucapkan kepada semua jemaat, khususnya jemaat BCC MBM Labuan dan semua yang mengikuti ibadah online pada pagi hari ini bersama-sama dengan kami. Saya ingin mengucapkan selamat menyambut Pesta Keamatan dan Hari Gawai yang saat ini pada hari ini 30 dan 31 hari bulan Mei. Setiap tahun kita akan menyambut bersama-sama, tapi pada tahun ini berbeda sedikit, yaitu kita menyambut keamatan PKPB bersama-sama. Tapi kita bersyukur semoga damai sejahtera daripada Tuhan Allah Bapa kita menyertai kita semua. Kita tetap dalam pimpinannya, kita dalam keadaan sehat-sehat semua, dan bersyukur juga kita dapat mengadakan ibadah online bersama-sama setiap minggu seperti biasanya, dan itu semua adalah anugerah Tuhan. Saya ucapkan kotobian tadau tagaso do keamatan dan selamat Hari Gawai. Marilah kita bersama-sama masuk dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Itu kita masuk dalam doa pembukaan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas pimpinanmu, penyertaanmu yang luar biasa yang senantiasa kami rasakan dalam kehidupan kami. Nyata ya Tuhan, pada pagi hari ini kami masih diberikan kesempatan yang indah untuk bersama-sama beribadah secara online di rumah masing-masing bersama keluarga. Terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu. Kami mau beribadah online pada pagi hari ini. Kami mohon Engkau pimpin dan sertai kami dari awal, pertengahan, dan sampai selesainya. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Membalas kasih yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu?
Mari semua jemaat Tuhan, kita datang dengan penuh kerendahan hati, mengakui segala dosa dan pelanggaran kita. Mari kita memohon pengampunan dari Allah Bapa kita di surga. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus dan Maha Pengasih, kami mengakui kepadamu bahwa kami telah berdosa kepadamu dengan hal-hal yang kami sengaja maupun tidak. Kami tidak mengasihimu dengan segenap hati dan pikiran kami. Kami tidak mengasihi sesama kami seperti diri kami sendiri. Kami telah menyusahkan Roh Kudus dengan perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, dan kami selalu membuang-buang berkat anugerah-Mu, dan kami tidak melakukan firman Tuhan. Ampunilah kami dari dosa kami, dan perbaharuilah di dalam kami anugerah dan kekuatan dari Roh Kudus Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Pembacaan Alkitab dipetik daripada Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 hingga 13 di bawah tajuk besar Pentakosta. Ayat ini berbunyi, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba, turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu, di Yerusalem, diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung, karena masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, dan Kapadokia, Pontus, dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirini, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Pembacaan yang kedua dipetik daripada Ulangan pasal 16 ayat 9 hingga 12. Ayat yang ke-9 berbunyi, 7 minggu harus kau hitung. Pada waktu orang mulai menyabit gandum yang belum dituai, haruslah engkau mulai menghitung 7 minggu itu. Kemudian haruslah engkau merayakan hari raya 7 minggu bagi Tuhan Allahmu, sekedar
persembahan sukarela yang akan kau berikan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Haruslah engkau bersukaria di hadapan Tuhan Allahmu, engkau ini dan anakmu laki-laki, serta anakmu perempuan, hambamu laki-laki dan hambamu perempuan, dan orang Lewi yang di dalam tempatmu, dan orang asing, anak yatim dan janda yang di tengah-tengahmu, di tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya diam di sana. Ayat yang terakhir, haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di Mesir, dan haruslah engkau melakukan ketetapan ini dengan setia. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Mari sama-sama kita mengungkapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Kita mulai dengan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung oleh Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Dengan hati bersyukur pada Allah yang kudus, syukur karena diberikan anaknya Yesus. Yesus,
Shalom, selamat pagi dan selamat beribadah kepada Anda semua. Istimewa pada hari ini, saya ingin mengucapkan Ketobian Tadau Tegazodo Keamatan kepada semua anak-anak Tuhan. Tidak kiralah Anda itu kaum Kadazan Dusun, Murut atau Rumus atau siapa sahaja, saya ingin mengucapkan selamat hari Pesta Menuai kepada Anda semua. Kenapa saya mau mengucapkan ini kepada Anda semua? Karena saya percaya bahwa Pesta Menuai ini tidak hanya merujuk kepada berkat yang kita terima melalui padi sahaja, tetapi apabila kita sudah percaya kepada Tuhan, ini merujuk ataupun ini membawa kepada kita untuk bersyukur kepada Tuhan untuk segala berkat yang kita terima daripada Allah, tidak hanya padi, tetapi segala berkat yang kita terima daripada Allah. Jadi biarlah hari ini adalah hari kesyukuran buat kita semua. Kita boleh mengingat kasih Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh mau mengucap syukur kepada Tuhan hari ini. Saudara-saudara yang sekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, marilah saya mengajak Anda semua untuk berdoa, mempersiapkan hati untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena hari ini sekali lagi kami boleh mendengarkan sabda-Mu yang kudus. Oh Tuhan, kalau dengan kekuatan kami tidak mampu, kami memerlukan pertolongan daripada Roh Kudus yang memimpin kami dalam kebenaran, yang menginsafkan kami akan dosa, sehingga kami boleh mengenal kebenaran-Mu dan hidup dalam kebenaran-Mu, ya Tuhan. Dan tolonglah kami Tuhan, supaya kami boleh bertumbuh dalam firman-Mu dan berbuah lebat di dalam Engkau. Pimpinlah ketika kami mendengar firman-Mu, sehingga kami diberkati dan memberkati. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini saya ingin membawa Anda semua untuk belajar firman Tuhan dengan satu tema, diberkati untuk memberkati. Kita sudah membaca firman Tuhan sebentar tadi di dalam Kisah Para Rasul bab yang kedua ayat 1 hingga 13, yaitu hari Pentakosta, dan juga dalam Ulangan 16, 9 hingga 12 juga bercakap tentang Pentakosta dalam konteks Perjanjian Lama. Saudara-saudara yang sekasih dalam Tuhan Yesus, hari ini 31 Mei 2020, hari yang istimewa bagi kaum Kadazan Dusun, Murut, Rungus, dan beberapa suku yang lain di negeri Sabah yang juga merayakan pesta keamatan. Sebelum ini, apabila perayaan keamatan tiba, biasanya kita akan sibuk melaksanakan banyak sekali program. Tetapi tahun ini sangat istimewa sekali, di mana kita tidak dapat mengadakan program-program keamatan yang biasa dilakukan sama seperti sebelum ini. Tetapi menurut pendapat saya, dalam keadaan yang tenang tanpa kesibukan program, di saat inilah waktu yang terbaik merenungkan makna keamatan yang lebih dalam di dalam Kristus, khususnya semasa kita berada dalam krisis pandemi COVID-19 pada hari ini. Saudara-saudara yang sekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini apabila kita merayakan Pesta Menuai atau keamatan, jangan lupa bahwa hari ini kita merayakan hari Pentakosta yang sangat penting dalam sejarah kekristenan di muka bumi ini. Dan apabila kita bercakap tentang Pentakosta, kita juga melihat dua pengertian Pentakosta dalam konteks Perjanjian Lama dan juga konteks Perjanjian Baru.
Jadi pada pagi hari ini saya akan menjelaskan sedikit latar belakang pesta Manuai dan kemudian Pentakosta dalam konteks Perjanjian Lama dan seterusnya Pentakosta dalam Perjanjian Baru. Yang pertama, pesta Manuai. Saudara-saudari, jikalau kita mengimbas kembali latar belakang daripada perayaan pesta Manuai, ini berlatar belakangkan tentang kepercayaan terhadap Tuhan ataupun yang disebut kinorohingan. Dan kinorohingan ini dia mempunyai seorang istri yang bernama Suminodu. Dan kinorohingan dan Suminodu ini mempunyai seorang anak perempuan yang bernama Huminodun. Nah, saudara-saudara, pada waktu itu orang-orang Kadazan Dusun berada dalam situasi yang sukar, di mana mereka sedang berada dalam kebeluran ataupun kelaparan. Untuk menyelamatkan orang-orang Kadazan Dusun daripada kebeluran atau kelaparan, karena tidak mempunyai makanan yang mencukupi, maka kinorohingan terpaksa mengorbankan anak kesayangannya, yaitu Huminodun. Dan Huminodun dikorbankan dan seterusnya mayatnya dikuburkan menurut adat istiadat. Dan kemudian mayat daripada Huminodun itu telah mengeluarkan berjenis-jenis benih tumbuhan yang menjadi makanan utama kepada kita sekarang. Salah satu benih tumbuhan itu ialah padi. Oleh karena sebahagian daripada mayat Huminodun itu mengeluarkan benih padi, maka wujudlah kepercayaan bahwa padi itu mempunyai semangat yang diberi nama Bambarayon atau Bambarazon. Bermula daripada kejadian tersebut, orang-orang Kadazan Dusun memulakan upacara pesta keamatan, juga dikenali sebagai Kokatuan atau pesta Menuai, seperti yang dirayakan sejak awal sehingga kini. Perayaan seumpama ini mengharapkan agar rezeki yang akan datang bertambah baik dan lumayan. Upacara penghormatan terhadap semangat padi, yakni padi-padi yang selesai dituai dan telah selamat dimasukkan ke dalam ketawoi atau tangkob, yaitu bekas tempat menyimpan padi. Dan seterusnya, perayaan pesta keamatan ini juga mengingatkan kaum itu mengenal asal-usul serta pencipta mereka, kinorohingan, yang sanggup mengorbankan anak kesayangannya, yaitu Huminodun, untuk menyelamatkan mereka daripada mati kebeluran atau kelaparan. Saudara-saudara yang sekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui kisah keamatan ini membawa kita melihat bagaimana Allah Bapa mengasihi dunia ini sehingga Dia telah mengorbankan anak yang dikasihinya untuk menanggung dosa kita sehingga kita memperoleh kehidupan yang sejati. Yang kedua, Pentakosta dalam konteks Perjanjian Lama. Kita boleh merujuk itu dalam Ulangan bab 16 ayat 9 hingga 12 dan juga Imamat pasal 23 ayat 15 hingga 22. Saudara-saudari, Pentakosta adalah hari yang sangat penting baik dalam Perjanjian Lama juga dalam Perjanjian Baru. Pentakosta sebenarnya merupakan kata Yunani yang merujuk pada sebuah perayaan yang dikenal dalam Perjanjian Lama sebagai Hari Raya 7 Minggu. Kita boleh merujuk dalam Imamat 23 ayat 15 dan Ulangan 16 ayat 9. Kata Pentakosta secara harfiah berarti 50, yang merujuk pada 50 hari yang telah berlalu sejak persembahan Paskah. Hari Raya 7 Minggu merayakan berakhirnya menuai gandum. Jadi secara kesimpulannya saudara-saudari bahwa Pentakosta ini adalah sebuah perayaan ucapan syukur bagi umat Israel atas kebaikan Allah dan berkat
Allah kepada umat Israel yang telah menolong mereka, yang telah memberkati hidup mereka, baik telah mengeluarkan mereka dari perbudakan di Mesir, juga mengingat bagaimana mereka mendapat 10 hukum di Gunung Sinai, dan juga berkat-berkat yang berlimpah yang mereka telah perolehi di tanah Kanaan. Saudara-saudara yang sekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itu yang kedua, Pentakosta dalam konteks perjanjian lama. Dan yang ketiga adalah Pentakosta dalam konteks perjanjian baru. Nah, saudara-saudara, sehubungan dengan praktek orang-orang Yahudi mengenai perayaan Pentakosta, harus dimengerti bahwa pada waktu mereka merayakan Pentakosta, mereka akan ke Yerusalem. Berarti bahwa ramai penziarah yang datang ke Yerusalem untuk bersyukur dan berterima kasih kepada Allah atas berkat-Nya di dalam kehidupan mereka. Dan saudara-saudara, pada waktu itu, selepas Yesus bangkit dari maut, dan setelah menampakkan diri kepada ramai saksi, kemudian diangkat ke surga, ramai di antara murid-murid Kristus yang pergi ke Yerusalem untuk persiapan sambutan perayaan menuai yang dikatakan Pentakosta. Dan kita lihat apa yang berlaku, saudara. Kita melihat dalam Kisah Para Rasul bab yang kedua, ayat pertama hingga ayat yang keempat. Saya bacakan untuk kita semua. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Saudara-saudara, berarti bahwa pada waktu mereka berkumpul di Yerusalem untuk Pentakosta, seperti yang saya nyatakan tadi dalam konteks perjanjian lama, mereka datang ke Yerusalem untuk mau bersyukur kepada Allah untuk segala kebaikan Allah. Ya, jadi seperti yang saya katakan tadi, pada waktu mereka berkumpul, ya, waktu yang sama Roh Kudus telah dicurahkan, telah turun ke atas orang-orang percaya. Saudara-saudari yang sekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Kisah Para Rasul bab yang kedua ini, di mana turunnya Roh Kudus ke atas orang-orang percaya pada waktu itu, telah menjadi dasar bagi kita sebagai orang Kristen untuk merayakan hari Pentakosta, di mana hari tersebut kita boleh memperingati waktu kedatangan Roh Kudus kepada mereka yang percaya, khususnya dalam Kisah Para Rasul. Ini sangat penting karena pada waktu hari Pentakosta tersebut, Roh Kudus turun. Yang kedua, lahirnya gereja. Dan yang ketiga ialah penggenapan janji Yesus untuk mengutus Roh Kudus. Dan yang keempat ialah melancarkan penyebaran Injil secara besar-besaran. Ini kita boleh melihat dalam Kisah Para Rasul 2, di mana setelah Rasul Paulus berkhotbah, memberitakan, menyampaikan firman Tuhan, dikatakan bahwa ada 3.000 orang bertobat dan memberi diri mereka dibaptis. Saudara-saudara yang sekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada 2 perkara penting yang kita pelajari pada hari ini, yang saya namakan 2M. Yang pertama, menuai dan bersyukur untuk berkat jasmani dan rohani.
Saudara-saudari, baik dalam Pentakosta konteks perjanjian lama dan juga kisah keamatan, ini membawa kita melihat kasih Allah yang besar kepada dunia ini, di mana Dia telah memberkati kehidupan kita secara jasmani, dan yang lebih besar daripada itu ialah Dia telah mengorbankan anak yang dikasihinya untuk menanggung dosa kita, untuk dihancurkan, diremukkan, sehingga kita memperolehi kehidupan yang sejati. Kita boleh melihat dalam Yohanes 3 ayat 16, dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ketika kita menyambut keamatan hari ini, dalam situasi yang rumit atau sukar, di mana kita berhadapan dengan COVID-19, ingatlah segala kebaikan, kemurahan, dan anugerah Tuhan yang terlalu besar kepada kita semua. Ingat perbuatan Tuhan, ingat apa yang Tuhan telah lakukan di dalam kehidupan kita. Saudara-saudari yang sekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, oleh karena kebaikan Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena anugerah Tuhan yang terlalu besar kepada kita semua, apakah respon Anda hari ini? Dalam Roma 12 ayat pertama hingga 2 nyatakan kepada kita, karena itu saudara-saudaraku, karena Allah sangat baik kepada kita, aku menggesa kamu supaya mempersembahkan tubuh sebagai korban yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membezakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara-saudari yang sekasih dalam Tuhan Yesus, Paulus mendorong jemaat Roma. Oleh karena Allah sangat baik kepada mereka, Paulus menggesa mereka, yang pertama, supaya mempersembahkan tubuh mereka sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Yang kedua, Paulus juga menggesa mereka supaya hidup mereka itu jangan lagi sama seperti dengan dunia. Dalam kata yang lain, Paulus menggesa jemaat di Roma supaya mereka berubah dan bertumbuh serta menjadi dewasa dalam Kristus. Sehingga dikatakan, berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membezakan manakah kehendak Allah yang baik, yang berkenan, yang sempurna. Saudara-saudari, sepatutnya inilah yang menjadi respon bagi kita, orang-orang yang telah mengalami kemurahan, kebaikan, dan anugerah Allah yang terlalu besar dalam kehidupan kita. Bagaimana dengan saudara-saudari? Apakah Anda siap meresponi kebenaran firman Tuhan seperti yang dikatakan dalam Roma 12 ayat yang pertama hingga 2 sebagai respon kita atas kebaikan, kemurahan, dan anugerah Tuhan yang terlalu besar dalam kehidupan kita? Jika ini respon Anda, mintalah pertolongan daripada Tuhan supaya kita boleh mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah, sehingga kita tidak sama seperti dengan dunia lagi, tapi hidup kita telah mengalami perubahan, sehingga kita dapat membezakan manakah kehendak Allah yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Poin yang kedua ialah menuai jiwa-jiwa dengan kuasa Roh Kudus.
Mari kita melihat dalam Matius bab 28 ayat 16 hingga 20. Dibuat tajuk perintah untuk memberitakan Injil. Ayat 16, dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Saudara-saudara yang sekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah pesan Tuhan Yesus yang terakhir kepada murid-muridnya. Dan pesan Yesus kepada murid-muridnya adalah pesan Yesus kepada kita juga. Apakah pesan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya dan kepada kita? Dikatakan, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Jadikanlah semua bangsa muridku. Saudara-saudara, tak mungkin murid-muridnya dapat melakukan tugas ini dengan sendirian. Jadi ini mengingatkan kepada kita bahwa kita tidak mampu melakukan apa-apa tanpa pertolongan daripada Roh Kudus. Sebab itu dalam Kisah Para Rasul bab yang pertama ayat yang keempat dikatakan, "Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku." Saudara-saudara yang sekasih dalam Tuhan Yesus, Yesus melarang murid-muridnya untuk meninggalkan Yerusalem. Kenapa? Sebab menantikan janji Bapa. Apakah janji Bapa itu? Janji Bapa itu ialah Roh Kudus. Nah, sehingga dikatakan dalam Kisah Para Rasul bab pertama ayat yang ke-8, dikatakan, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Nah, saudara-saudara, kemudian pada hari Pentakosta, ya, Kisah Para Rasul bab yang kedua ayat pertama hingga ayat yang ke-13 mengingatkan kepada kita turunnya Roh Kudus ke atas orang-orang percaya untuk memberi kuasa dalam kehidupan beriman dan memberitakan Injil, yaitu menuai jiwa-jiwa. Jadi saudara-saudara yang sekasih dalam Tuhan Yesus, apabila Roh Kudus telah turun, berarti penolong dan roh kebenaran telah hadir, telah diberikan kepada setiap orang-orang percaya. Dan berarti saudara, ada 4 perkara yang perlu kita sadari. Dengan adanya Roh Kudus, turunnya Roh Kudus, datangnya Roh Kudus, hadirnya Roh Kudus dalam kehidupan kita. Yang pertama, sadarlah bahwa Roh Kuduslah yang memampukan kita untuk percaya kepada Tuhan Yesus dan boleh setia kepadanya sampai hari ini. Kalau bukan Roh Kudus, mana mungkin kita dimampukan untuk mengikuti Tuhan, apalagi untuk setia kepada Tuhan sampai saat ini. Dan yang kedua, Roh Kuduslah yang memberi kekuatan, menghibur,
dan menolong kepada kita untuk menghadapi liku-liku kehidupan dalam dunia ini. Dan yang ketiga, Roh Kuduslah yang menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Dan yang keempat, Roh Kuduslah yang memberi kuasa kepada kita untuk memberitakan Injil, sehingga jiwa-jiwa yang terhilang dapat diselamatkan. Saudara-saudari yang sekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini, di mana kita merayakan Hari Pentakosta, biarlah ini menyegarkan kembali akan panggilan agung daripada Tuhan Yesus Kristus untuk menjadi saksi, untuk memberitakan Injil yang menyelamatkan jiwa manusia. Dan biarlah firman Tuhan pada hari ini juga mengingatkan kepada kita supaya kita terus dan tetap bergantung penuh kepada karya Roh Kudus dalam kehidupan kita dan dalam pelayanan kita. Saudara-saudari yang sekasih dalam Tuhan Yesus, inilah firman Tuhan yang kita pelajari pada pagi hari ini, sepanjang dengan kita menyambut Hari Keamatan dan juga Hari Pentakosta, di mana pertama kita diingatkan menuai dan bersyukurlah atas berkat jasmani dan rohani. Ini mengingatkan kepada kita bahwa kita sudah diberkati oleh Tuhan dalam banyak perkara, baik itu berkat jasmani juga berkat rohani. Dan yang kedua, pada hari ini, Hari Pentakosta, mengingatkan sekali lagi bahwa Tuhan memberikan Roh Kudus kepada kita supaya kita boleh menjadi saksi, supaya kita boleh memberitakan Injil, supaya orang yang terhilang dapat diselamatkan. Jadi itu berarti, saudara, bahwa dalam hidup ini kita tidak hanya menuai berkat jasmani, kita tidak hanya menuai, tidak hanya menerima berkat, tetapi marilah pada saat ini kita menjadi berkat, menuai jiwa-jiwa dengan kuasa daripada Roh Kudus. Saudara-saudara yang sekasih dalam Tuhan Yesus, untuk menyimpulkan dua poin ini, firman Tuhan menyatakan kepada Anda, kepada kita semua, kita sudah diberkati. Hari ini, marilah kita menjadi berkat. Tuhan memberkati kita. Amin. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya.
Sidang jemaah yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama masuk dalam doa syukur, kemudian kita melafazkan bersama-sama doa Bapa kami, dan kemudian menerima berkat daripada Allah. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kasih setiamu Tuhan. Kami bersyukur untuk kemurahan-Mu, kebaikan-Mu, anugerah-Mu yang terlalu besar dalam hidup kami. Oh Tuhan, ampunilah kami jikalau selama ini kami melupakan anugerah-Mu. Kami melupakan kebaikan-Mu. Kami melupakan anugerah-Mu yang terindah dalam kehidupan kami. Oh Tuhan, biarlah melalui firman Tuhan yang kami sudah dengar pada pagi hari ini, mengingatkan kepada kami bahwa kami ini sudah diberkati dengan berlimpah. Dan Tuhan, ajarilah kami Tuhan untuk mempersembahkan tubuh kami ya Tuhan kepadamu. Dan ajarilah kami Tuhan pada hari ini supaya kami boleh menjadi saksi, boleh memberitakan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah orang-orang yang terhilang mendapat keselamatan yang datang daripada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, jamalah hati kami dan kuatkanlah kami, dan sehingga firman Tuhan ini akan mendorong kami melakukan kebenaran firman Tuhan. Hari ini kami bersyukur karena kami boleh memberi persembahan. Tuhan, kami serahkan persembahan ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan hikmat kepada gereja-Mu untuk mengguna pakai persembahan ini demi kemuliaan dan hormat bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, dan di akhir daripada ibadah pada pagi hari ini, kami mau melafazkan doa yang sempurna, doa yang sudah Tuhan Yesus ajar kepada murid-murid-Mu dan kepada kami juga demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaah sekalian, terimalah berkat daripada Allah, anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih daripada Allah Bapa, dan persekutuan daripada Roh Kudus menyertai Anda semua, mulai pada hari ini sampai selama-lamanya, bahkan sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin. 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 Saat teduh. Amin. Ibadah kita sudah selesai. Terima kasih kepada Anda semua yang telah bersama-sama dalam ibadah online pada pagi hari ini. Tuhan memberkati Anda semua, dan kita jumpa lagi pada minggu depan.